Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Oktavia Lisa. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang soal akuntansi keuangan 1, yaitu dosen penguji Bu Ruslina Lisda. Nah, untuk soal nomor 1, saya yakin kalian bisa mencari jawabannya, entah itu melalui sumber-sumber lain seperti buku maupun internet. Jadi, kali ini saya akan fokus kepada soal nomor 2 dan 3, karena itu termasuk ke dalam hitungan dan ada angkanya. Oke. Untuk soal nomor 2, di sini ada penyusunan laporan keuangan. Buatlah statement of financial position untuk Star Corporation per 31 Desember 2018 berdasarkan data di bawah ini. Nah, jadi kalian sebelum menjawab untuk soal nomor ini, kalian harus tahu dulu nih, mana akun-akun yang termasuk ke dalam akun-akun aset dan akun-akun liability serta equity. Jadi jangan sampai terbalik. Karena jika terbalik, maka angkanya pun nanti akan terbalik dan ketika dijumlahkan maka tidak akan balance. Nah, di sini kita tandai saja mana yang termasuk akun aset dan akun payable serta equity. Di sini saya akan menggunakan untuk equity yaitu warna kuning. Nah, pertama itu ada accounts payable. Accounts payable ini tuh utang dagang. Jadi ketika ada pembelian secara kredit maka akan timbul accounts payable. Nah, segala akun yang di belakangnya terdapat payable maka itu termasuk ke dalam akun liability. Kemudian di sini ada accumulate depreciation buildings atau akumulasi depresiasi terhadap gedung. Nah, untuk akumulasi ini termasuk ke dalam akun aset atau akun fixed asset. Nah, di sini saya menggunakan warna biru untuk aset. Kemudian ada accumulate depreciation equipment masih sama, yaitu aset. Di sini ada bonds payable. Nah, bonds payable ini tuh adalah utang obligasi. Karena kita ketahui sendiri di sini ada payable-nya, maka ini termasuk ke dalam akun liability. Nah, ada di sini buildings. Buildings ini atau gedung itu termasuk ke dalam akun aset. Building, kemudian ada cash, ada equipment, dan ada goodwill. Goodwill atau hak paten atau hak cipta. Kemudian di sini ada income tax payable atau pemasukan pajak terutang. Dan ada income tax receivable. Nah, untuk yang payable mungkin udah pada tahu pasti termasuk ke dalam aset. Dan untuk yang payable untuk yang receivable itu masuk ke dalam aset dan untuk yang payable itu masuk ke dalam liability. Akun liability. Kemudian di sini ada inventory dan land atau merchandise inventory itu persediaan dagang, kemudian land adalah tanah yang termasuk juga ke dalam aset. Di sini akun-akun aset. Kemudian di sini ada long term rental obligation atau obligasi rental jangka panjang, maka ini termasuk ke dalam akun liability. Kemudian di sini ada notes payable atau utang wesel. Kemudian ada notes receivable, ini piutang wesel termasuk ke dalam aset. Dan ada di sini payroll tax payable atau utang gaji pajak. Ini termasuk ke dalam akun liability. Jadi intinya segala sesuatu akun yang di belakangnya ada payable atau utang itu masuknya ke dalam akun liability. Kemudian di sini ada prepaid expense. Nah, prepaid expense ini adalah akun beban dibayar di muka. Jadi ketika ada beban itu tidak langsung digunakan, namun dia sudah dibayar di awal. Nah, ini termasuk ke dalam akun aset. Kemudian ada rent payable atau utang sewa. Ini masuk ke dalam akun liability tentunya. Kemudian di sini ada retained earning,
ada share capital ordinary, share capital preference. Ini termasuk ke dalam akun equity. Di sini saya menggunakan warna hijau untuk equity. Nah, kemudian ada trading securities atau perdagangan sekuritas. Ini termasuk ke dalam akun aset. Dan yang terakhir di sini ada unsecured notes payable atau utang wesel tanpa jaminan. Jadi ketika ada muncul wesel, maka itu tuh harus ada jaminan. Tapi di sini ada akun unsecured, maka ini tidak menggunakan jaminan, tetapi masih termasuk ke dalam akun liability. Kita kasih warna kuning di sini. Nah, setelah tadi kita analisis akun-akun mana yang termasuk ke dalam akun aset, kemudian akun-akun mana yang termasuk ke dalam akun liability dan equity, maka sekarang kita langsung saja siapkan lembar jawaban untuk Statement of Financial Position untuk perusahaan Star Corporation. Nah, ketika kalian membuat suatu laporan keuangan, jangan pernah melupakan 3 ini. Pertama, nama dari perusahaan itu, kemudian kedua, nama dari laporan yang sedang kalian kerjakan, dan ketiga, periodenya kapan. Di sini ada Star Corporation Statement of Financial Position Desember 31 2018. Nah, tadi kan kita sudah menentukan nih mana yang termasuk ke dalam aset, mulai dari accumulate depreciation, kemudian buildings, cash, equipment, goodwill, dan yang lainnya. Langsung saja kita susun ke kolom aset. Nah, seperti ini kalau kalian susun. Dan jangan lupakan dengan nominal. Nominal itu harus sama dengan lembar soal. Oh iya, maaf di sini mungkin agak berisik karena dekat dengan jalan, jadi nanti bakalan banyak suara background. Oke, lanjut. Di sini ada cash pertama 360.000. Mungkin saya kira kalian sudah tahu ya susunan untuk statement of financial position itu aset apa dulu, kemudian liabilities nanti apa dulu. Nah, sesuai dengan susunan yang umum digunakan itu ada cash pertama disusul dengan notes receivable, ada prepaid expense, income tax receivable, trading securities, inventory, dan land. Dan jangan lupa sesuaikan dengan nominal yang ada di lembar soal. Kemudian di sini ada equipment dan buildings. Nah, khusus untuk equipment dan buildings, karena dia termasuk ke dalam aset tetap atau fixed asset, maka dia harus dikurangi dengan accumulate depreciation. Nah, kenapa harus dikurangi dengan accumulate depreciation? Karena accumulate depreciation ini menggambarkan nilai penurunan dari aset tersebut. Jadi, ketika equipment di awal periode nilainya 1.470.000, di akhir periode itu tidak akan sama nilainya. Karena apa? Karena setiap 1 bulan atau bahkan tiap per harinya itu equipment atau peralatan mengalami penyusutan nilai. Nah, di sini penyusutan nilainya itu sebesar 292.000. Maka nilai dari equipment di tanggal 31 Desember itu sebesar 1.178.000 karena tadi sudah dikurangi 292.000, sama halnya dengan buildings. Nilai buildings untuk di 31 Desember 2018 itu ada di angka 1.369.800. Nah, untuk yang terakhir ada goodwill. Goodwill ini hak cipta atau hak paten. Kenapa di terakhir? Karena dia termasuk ke dalam intangible asset atau aset tidak terlihat. Sebesar 125.000. Setelah itu kita jumlahkan saja di kolom yang ini. Di kolom yang tadi cash sampai goodwill. Setelah dijumlahkan ada 4.504.850. Nah, kalian boleh sambil menghitung di kalkulator kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke kolom liability dan equity.
di sini langsung masukkan saja yang tadi ada liability, ada account payable, kemudian bonds payable, income tax payable, notes payable, sampai long term rental obligations. Dan jangan lupa sesuaikan nominal dengan yang ada di soal. Kemudian totalkan liabilities berapa? Di sini ada Rp3.440.953. Selanjutnya kita langsung ke equity. Tadi kan ada 3 akun yang termasuk ke dalam akun equity atau akun modal. Pertama retained earnings, kemudian share capital ordinary, dan share capital preference. Nilainya 713.897 untuk retained earnings dan 350.000 untuk share capital secara keseluruhan. Maka total equity kita bisa dapatkan sebesar 1.063.897.000. Nah, di sini adalah penentu apakah tadi akun-akun yang kita masukkan ini sudah sesuai dengan akun yang seharusnya atau belum. Dari mana mengetahuinya? Jika di sini jumlah dari liability dan equity ini sama dengan jumlah total aset, maka itu balance dan itu hasilnya benar. Kita langsung saja jumlahkan antara ini dengan ini. Nah, untuk hasilnya sama, yaitu 4.504.850 dengan total aset 4.504.850. Nah, untuk laporan statement of financial position mungkin sampai di sini. Cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke pembahasan nomor 3. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini ada rekonsiliasi bank. Nah, kenapa harus diadakan rekonsiliasi bank? Karena perusahaan itu dia menyimpan dana bukan cuma cash on hand atau kas di perusahaan saja, tetapi seringkali perusahaan itu menyimpan uangnya di bank atau ditabung di bank. Sederhananya begitu. Nah, ketika catatan di akhir periode atau akhir bulan itu seringkali terjadi perbedaan saldo antara saldo bank dan saldo perusahaan karena beberapa faktor. Nah, untuk menghindari perbedaan itu, maka dilakukan dengan penyesuaian atau rekonsiliasi bank. Baik, kita langsung saja buat rekonsiliasi banknya. Pertama, di sini kita lihat diminta yaitu dalam bentuk reconciliation of bank and books balance to correct balance 4 kolom. Oh iya, di rekonsiliasi bank ini kalian mengenal dengan ada 4 kolom dan 8 kolom. Karena di sini kebetulan dimintanya itu 4 kolom, maka kita buatkan yang 4 kolom. Nah, pertama itu kalian membuat perbandingan antara catatan kas perusahaan dengan catatan bank. Jadi berapa saldo catatan banknya dan berapa saldo catatan perusahaannya di akhir bulan April. Nah, di sini ada catatan bank. Saldo 31 Maret atau menjadi saldo awal dari bulan April itu ada di 2.286.600. Kemudian selama bulan April itu ada penerimaan sebesar 8.452.200 dan saldo ini di bulan April sebelum pengeluaran adalah 10.738.800. Dari mana? Dari 2.286.600 ditambah dengan 8.452.200. Kemudian di sini ada pengeluaran selama April sebesar 7.458.600. Maka kita masukkan di pengeluaran dan setelah dikurangi pengeluaran,
maka saldo kas di akhir bulan April, yaitu di 30 April 2018 adalah sebesar 3.280.200. Jadi, perusahaan PT Mirage ini dia menyimpan uang di bank ini adalah sebesar 3.280.200 menurut catatan kas bank. Nah, kemudian kita ke catatan perusahaan. Catatan kas perusahaan ini berapa sih gitu. Nah, di sini ada saldo per 31 Maret atau menjadi saldo awal bulan April itu ada sebesar 2.260.800. Kemudian ada penerimaan di perusahaan selama bulan April itu ada 8.804.200 dan kita jumlahkan saldo awal dengan penerimaan itu sebesar 11.145.000. Nah, di bulan April juga perusahaan ada pengeluaran sebesar 7.461.000. Maka saldo akhir dari kas bulan April adalah 3.684.000. Dari mana? Dari 11.145.000 dikurangi 7.461.000. Nah, kemudian setelah kita mengetahui saldo kas dari bank dan saldo kas dari perusahaan ternyata berbeda dan ada selisih. Nah, perbedaan inilah yang akan kita cari dari mana sumbernya gitu. Ternyata setelah dianalisis perbedaan-perbedaan tersebut di atas antara lain disebabkan oleh ini. Ada setoran dalam perjalanan, kemudian ada cek kosong, ada jasa giro, ada uang kas yang belum disetorkan, cek yang beredar, sampai biaya bank dan koreksi penerimaan piutang. Nah, kita lanjut saja. Setelah kalian mengetahui saldo kas bank dan saldo kas perusahaan berapa, maka kalian harus menyiapkan tabel untuk rekonsiliasi bank, yaitu 4 kolom. 4 kolom ini ditambah dengan keterangan. Pertama, kita tulis pelaporan bank. Ini ada tipe, harusnya pelaporan bank. Pelaporan bank itu saldonya samakan saja 2.286.600 sampai saldo akhir 3.280.200 sesuai dengan apa yang tadi kita hitung. Nah, kemudian kita sesuaikan mulai dari pertama. Di sini ada setoran dalam perjalanan. Di bulan Maret ada 960.000 dan di bulan April ada 1.156.000. Oke, setoran dalam perjalanan, maka kita mencatat di saldo 31 Maret ini ada 960.000. Kemudian karena dia setoran dalam perjalanan, artinya ketika perusahaan ingin menyetorkan uang ke bank, itu belum diterima sama bank. Karena bisa beberapa hal. Pertama, mungkin perusahaan menyetorkan di hari Sabtu. Dan hari Sabtu kita ketahui kan bank itu tutup. Nah, maka setoran ini masih dalam perjalanan. Jadi mungkin saja sudah masuk ke banknya tetapi belum dilaporkan. Nah, tadi kita ketahui 960.000 sebagai saldo di bulan Maret atau saldo awal di bulan April. Maka kita catat di sini di saldo 31 Maret dan mengurangi penerimaan April. Kenapa? Karena akan digantikan penerimaan April oleh 1.156.000. Setelah itu, kita catat di saldo 30 April adalah sebesar 1.156.000 sesuai dengan penerimaan April. Kemudian kedua ada cek kosong. Cek kosong ini merupakan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada debitur. Namun ketika debitur itu akan mencairkan cek, ternyata uangnya itu uang yang ada di cek ini tuh kosong, maka disebut dengan cek kosong. Nah, cek kosong ini akan berpengaruh ke pengeluaran di bulan April. Dia akan mengurangi
pengeluaran di bulan April sesuai dengan nominal di bulan Maret sebesar 72.000. Nah, kita tulis di saldo Maret 31 Maret 72.000, lalu di pengeluaran bulan April dikurangkan karena digantikan dengan 84.000 dan ditulis di saldo itu yang bulan April 84.000 karena di sini yang kita cari adalah saldo akhir dari bulan April. Oke, 84.000, kita langsung lanjut ke jasa giro. Nah, di jasa giro ini di bulan Maret ada 6.000, kemudian di bulan April ada 40.000. Jadi jasa giro ini adalah jasa yang diberikan dari bank kepada perusahaan. Maka nominal yang kita tulis di sini di saldo 31 Maret 2018 sebesar 6.000, tapi dia mengurangi jasa giro. Dan dia menambah di penerimaan April sebesar 6.000. Kemudian karena ini jasa giro atau pengurang dari saldo perusahaan, maka di sini ditulis 40.000 minus. Dan di saldo April dia akan mengurangi sebesar 40.000. Oh ya, tadi maaf saya salah menjelaskan. Jadi jasa giro ini adalah jasa yang harus dibayar oleh perusahaan dan menjadi penerimaan untuk bank gitu. Kemudian di sini ada uang kas yang belum disetorkan. Nah, jadi uang kas yang belum disetorkan ini uangnya masih berada di perusahaan. Jadi belum disetorkan ke bank. Lain halnya dengan tadi setoran dalam perjalanan. Kalau misalnya setoran dalam perjalanan itu dia sudah disetorkan tapi belum dicatat. Nah, kalau uang kas yang belum disetorkan karena memang itu uangnya masih di perusahaan, maka kita tulis di sini sebagai kas yang belum disetor, yaitu sebesar 240.000 di penerimaan April dan menambah juga di saldo 30 April 2018 sebesar 240.000. Kemudian di sini ada cek yang sedang beredar. Jadi cek yang sedang beredar ini perusahaan mengeluarkan cek tetapi oleh pemegang cek itu belum dicairkan. Beda halnya dengan cek kosong. Kalau cek kosong oleh pemegang ceknya akan dicairkan tetapi nominalnya itu tidak cukup. Oke, untuk cek yang sedang beredar, kita tulis di sini cek yang beredar di 31 Maret 2018 sebesar 1.304.400 dan dia mengurangi negatif. Kemudian di pengeluaran April juga dia negatif karena digantikan dengan nominal di bulan April sebesar 1.051.200 dan karena dia menambah di pengeluaran, maka di saldo dia akan mengurangi, yaitu sebesar 1.051.200. Lanjut ke biaya bank. Biaya bank kita tulis di sini sebesar 7.200 di bulan Maret dan digantikan dengan bulan April yaitu sebesar 9.600. Mengapa di minus? Karena biaya bank ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau yang sering kita kenal sebagai biaya administrasi. Dan yang terakhir di sini ada koreksi penerimaan piutang sebesar 60.600 dan dicatatnya malah 66.000. Maka di sini ada selisih sebesar 5.400. Kita tulis di sini koreksi penerimaan piutang sebesar 5.400 di bulan Maret, kemudian di saldo akhir April itu 5.400. Nah, setelah semua yang menyebabkan adanya selisih, mulai dari setoran dalam perjalanan hingga koreksi penerimaan piutang sudah kita sesuaikan dengan 4 kolom ini, maka kita jumlahkan saja saldo kas akhir di bulan April yang ada di bank.
Jika nominal ini sama dengan nominal yang ada di kas perusahaan, maka penyesuaiannya itu benar dan sesuai gitu. Oke, kita langsung jumlahkan saja. Saya menggunakan rumus Excel yaitu sum. Kita jumlahkan mulai dari pelaporan bank sampai tadi koreksi penerimaan piutang. Nah, sebesar 3.684.000. Coba kita cek apakah sama dengan saldo kas perusahaan. Nah, ternyata sama. Jadi, kalau misalnya setelah kita melakukan penyesuaian dan rekonsiliasi, itu saldonya harus sama. Kenapa? Karena kalau sama, berarti rekonsiliasinya berhasil, dan ini membuktikan bahwa catatan di bank memang sebenarnya sama dengan catatan di perusahaan, namun karena faktor-faktor yang tadi, mulai dari adanya cek kosong, kemudian kas yang belum disetor, sampai setoran perjalanan, dan kesalahan pencatatan yang sudah tadi kita sesuaikan, maka akan terjadi selisih atau terjadi perbedaan antara kas perusahaan dan kas bank, yang mana harus dilakukan rekonsiliasi bank. Mungkin segitu untuk soal nomor 3. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan seputar tentang pembahasan soal, kalian bisa pantengin Instagramnya HIMAK, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dan tunggu info untuk info-info selanjutnya. Jadi kita akan menyediakan ruang untuk bertanya, entah itu melalui aplikasi WhatsApp atau Instagram. Untuk infonya, kalian bisa nantikan di Instagram HIMAK. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila penjelasan saya masih belum dapat dipahami. Namun semoga penjelasan ini dapat membantu setidaknya untuk memperlancar UTS kalian. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan sesuai dengan protokol, menjaga juga protokol kesehatan. Semangat untuk UTS-nya, jangan lupa berdoa dan berusaha, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.